Banyumas, Jawa Tengah memiliki jajanan khas nopia namanya. Nah, nopia ini cocok disajikan dan disantap bersama teh tawar panas. Seperti apa proses pembuatannya? Koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin dan juru kamera Imam Amarwoto akan mengikuti proses pembuatannya dalam segmen Sehari Menjadi Pembuat Nopia. Nopianya nanti dimasukkan sini, nanti dia akan mengembang sampai akhirnya matang. Selamat datang di Purwokerto. Selain tempe mendoan, ada juga nih makanan khasnya, si bulat lezat ini. Mbak, nopia. Ya, ini nopianya, Pak. Oh, ini yang nopia. Ya, ini yang minonya. Nah, nggak cuma makan, saya juga ingin belajar cara pembuatan nopia di Kampung Nopia, Desa Pekunden, Kecamatan Banyumas, Jawa Tengah. Di tempat ini ada 21 pembuat nopia dan mini nopia. Salah satunya milik Pak Joko Mulyono. Saya langsung mengikuti Pak Trisno yang sedang membuat adonan kulit dan isian nopia. Untuk menghaluskan adonan dilakukan proses penggilingan dengan mesin. Selain untuk mencampur dan menghaluskan adonan, ini juga dilakukan agar adonan lebih bisa mengembang. Jadi ini bahan yang nantinya akan digunakan sebagai kulitnya nopia. Nah, mino dan nopia. Ini terbuat dari terigu, minyak, kemudian gula, dan prosesnya tidak cukup dibuat adonan seperti ini, tapi harus melalui proses dihaluskan dengan menggunakan mesin. Nah, proses menghaluskan tepung adonan juga ada tekniknya. Untuk kulit nopia, yaitu yang berukuran besar, proses penggilingannya bisa sampai 30 kali putaran. Sementara untuk kulit mini nopia cukup 25 kali putaran. Ini akan sangat berpengaruh pada hasil pemanggangan. Oh, ini dihancurkan ya. Selanjutnya proses pembuatan isi. Gula merah atau gula kelapa direbus hingga mencair. Dalam sehari biasanya sebanyak 12 kg gula kelapa dicairkan. Selanjutnya gula kelapa ini dicampur dengan tepung terigu, susu, serta sedikit air. Terus disuntak langsung. Adonan ini nantinya diberi beragam varian rasa. Ada bawang goreng, coklat, dan rasa lain sesuai selera. Setelah adonan kulit dan isian siap, tiba saatnya saya mencoba mulai membuat kulit. Seluruh proses pembuatan menggunakan tangan. Ini tidak mudah loh, karena adonan harus sama ukurannya. Karena kalau tidak, akan berpengaruh ke ukuran dan bentuk nopia nantinya. Adonan yang buat kulit ini juga nggak gampang, karena kita harus ukurannya presisi, sekali potong begini. Selain besarannya ini harus pas, karena nanti akan bentuknya sama atau tidak, juga harus sekaligus secara otomatis membuat pola biar si kulit ini nanti seperti bulat begitu, rapi. Pak, saya mau nyobain, Pak, ketipisan tapi kelebaran. Nah, saya akan mencoba memasukkan isian. Meski tidak bisa cepat seperti para pekerja Pak Tresno, paling tidak saya bisa memasukkan isian ke dalam kulit nopia. Yang penting kulit nopia tidak boleh bocor, karena saat dipanggang nanti isiannya bisa meleleh keluar. Nah, kalau yang ini disebut proses geles. Proses ini membentuk nopia menjadi pipih agar mudah nantinya saat dipanggang di tungku dan bentuknya menjadi bagus. Setelah adonan kulit terigu ini ya, olah adonan terigu, terus dalamnya dikasih isian gula merah. Ini sebelum nanti dipanggang, digentong, ini seperti ini kan namanya digeles. Tapi ternyata geles ini juga nggak gampang juga. Sembari menyiapkan nopia untuk dipanggang, saya dan Pak Trisno menyiapkan tungku. Tungku dipanaskan menggunakan 1,5 ikat kayu. Untuk satu kali masak kita harus bakar kayu sebanyak ini, dan masih harus ditambah, nah segitu lagi. Setelah api padam, barulah kita bisa menempelkan nopia ke dalam tungku.
Tapi tunggu dulu, suhu harus diatur agar nopia yang dipanggang bisa matang merata dan tidak gosong. Cara mengukur suhu pun tradisional. Cukup nih tangan kita dimasukkan ke dalam tungku. Nah, ini setelah dikasih api ya? Iya, ini udah bakar. Kita raba pakai perasaan nih, gitu. Kalau masih panas. Ini segini, ini masih panas banget? Masih. Sampai suhu berapa Iya, biasanya? kira-kira udah mampu di tangan ya. Oh, kalau di tangan masuk Iya. udah itu, baru nanti Baru dimasukin. dimasukkan gitu ya. Ini tungku yang digunakan untuk nantinya memanggang apa? Nopia. Oh gitu. Oh iya, dalam sehari Pak Tresno memproduksi 1000 butir nopia. Untuk borongan membuat 1000 nopia ini, Pak Tresno mendapat upah Rp85.000. Joko Mulyono, pembuat nopia, mengaku tetap menggunakan cara tradisional menggunakan tungku karena hasil nopia lebih matang sempurna dan bisa tahan lama hingga 3 bulan. Berbeda jika menggunakan oven yang hanya bertahan 2 bulan. Nopia tersebut ada rasa uniknya itu di tungkunya. Kalau tungku kan tradisional, jadi pakainya kayu bakar juga, bahannya tradisional juga. Jadi kita mengikuti yang tradisional. Oke, sekarang giliran saya mencoba nopia yang sudah matang. Wah, ini masih panas banget. Tapi sensasi makan nopia yang masih panas sangat enak jika dibanding dengan makan nopia yang sudah dingin dikemas. Baru ngangkat seperti ini, sensasi rasanya lebih enak karena masih panas. Tekstur luarnya kering, tapi dalamnya gulanya masih basah dan hangat. Keberadaan Kampung Nopia membuat banyak orang penasaran. Nah, ini agar tidak mengganggu proses produksi, sebanyak 21 produsen nopia menyediakan satu tempat di Kampung Nopia untuk melihat dan mengetahui proses produksi nopia. Saya bersama Pak Joko mengunjungi tempat ini dan di sini sudah ada produsen yang siap mengajarkan cara membuat nopia. Pengunjung ke sini bisa langsung lihat edukasinya ya. Ini proses pembuatan nopia mino ternyata tidak hanya enak tapi prosesnya juga susah gitu loh ya. Jadi mereka langsung masuk ke gendong langsung atraksi sendiri. Oh, ternyata ini loh, lebih-lebih pengunjung itu jarang sekali yang bisa atau pernah makan nopia hangat. Nah, ini disinilah sensasinya. Mungkin pertama kali, waduh ini enak nih, ternyata hangat tuh enak gitu. Tidak terasa sudah seharian saya di Kampung Nopia. Kini saatnya mengemas nopia dan mini nopia ke dalam wadah plastik untuk selanjutnya dipasarkan ke sejumlah pedagang oleh-oleh di wilayah Banyumas Raya. Nah, pada bagian akhir sehari menjadi perajin nopia, yaitu pengemasan seperti ini. Nah, dikemas di dalam wadah plastik yang tentunya ada beberapa varian rasa, tidak hanya original gula merah atau gula Jawa, tetapi juga ada rasa pandan, ada rasa durian, ada rasa bawang, yang tentunya ini untuk memperluas pasar. Nah, demikian sehari bersama menjadi perajin mini nopia atau nopia. Roby Sofwan Amin, Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.